Cindy penghuni komplek di Cikarang nampak membuat sakit hati satpam berakhir begini. Jumat 21 Juli 2017, Darwin, satpam komplek Lipo Cikarang Meadow Green menuju ke rumah seorang wanita. Mengetuk pintu dan langsung dibuka oleh pemilik rumah, namun nampaknya pemilik rumah Cindy membuka pintu dengan selai handuk karena baru saja mandi. Usai membuka pintu, Cindy nampaknya tak suka dengan omongan Darwin hingga akhirnya mencoba menutup pintu. Namun nampaknya dihalangi Darwin dan Darwin langsung saja masuk, menganiaya serta memukul pemilik rumah Cindy. Terus-terusan menyerang Cindy hingga akhirnya mencekik Cindy dan membuat Cindy tak bernyawa. Usai melakukan aksinya kepada Cindy, Darwin pun langsung kabur meninggalkan Cindy, namun tak lupa mengambil barang-barang milik Cindy, mobil, handphone, tas, dompet, hingga uang cash Cindy di rumah tersebut. Darwin Purba sang satpam komplek pun meninggalkan Cindy dalam keadaan tak bernyawa dengan sehelai handuk. Di tempat lain, seorang warga Jepang bernama Daichi selalu ke kantor dengan sopirnya. Usai pulang kerja, dirinya langsung pulang ke komplek Meadow Green, tempat kontrakannya bersama sang pacar Cindy. Sesampainya di depan rumah, nampaknya Daichi kaget karena tak menemukan mobil Cindy. Tak seperti biasanya, Cindy keluar rumah tak bilang kepada dirinya. Namun saat masuk ke dalam, Daichi nampak kaget menemukan Cindy sudah tak bernyawa dengan hanya ditutup sehelai handuk. Daichi pun langsung menjerit memanggil sopirnya. Sopir dan Daichi langsung melapor kepada pihak yang berwajib. Tak lama satpam dan polisi pun berdatangan ke rumah Cindy dan juga Daichi. Pihak kepolisian pun langsung olah TKP tempat kejadian perkara, sementara jasad Cindy langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut hasil penyelidikan otopsi, Cindy mendapatkan dugaan kekerasan, dirinya tak bisa bernapas hingga akhirnya tak bernyawa. Cindy sendiri adalah pacar Daichi yang sudah 1 tahun terakhir tinggal di rumah tersebut, sementara Daichi sudah tinggal di komplek tersebut selama 4 tahun. Cindy sendiri bernama asli Siti Kona'a. Menurut keterangan setempat, kalau Cindy memang pernah bekerja di salah satu hiburan malam saat belum mengenal Daichi. Menurut para warga setempat, tetangga mereka baik Cindy maupun Daichi nampak ramah, tak pernah ada masalah meskipun memang tak dekat dengan para warga lainnya. Bahkan menurut Daichi, Cindy sendiri tak punya musuh. Akhirnya pihak kepolisian bisa melihat CCTV komplek. Dalam CCTV tersebut, mobil Cindy terlihat keluar dari komplek dan dari rumah Cindy. Meski tak terlihat jelas siapa yang mengendarai mobil tersebut, namun menurut satpam komplek lainnya memang siang tadi ada yang mencurigakan. Mantan kepala security di situ bernama Darwin Purba datang ke komplek itu padahal sedang tidak bertugas di komplek itu. Datang dengan menggunakan masker tertutup, namun para satpam yakin kalau itu adalah Darwin Purba. Saat para satpam menelpon Darwin Purba untuk menanyakan benarkah Darwin datang ke komplek itu, Darwin menjawab dirinya tidak datang. Polisi makin yakin Darwin mencurigakan dan berbohong. Tak lama, pihak kepolisian mencari Darwin dan diamankan. Saat akan ditangkap, Darwin melawan hingga akhirnya didor. Di rumah Darwin, polisi menemukan semua barang bukti yang dicuri Darwin dari rumah Cindy. Ada handphone, tas, dompet, bahkan mobil Cindy dan beberapa plat nomor palsu. Darwin sendiri ditahan dan diadili. Dalam pengadilan, motifnya Darwin mengaku sakit hati dan dendam. Saat itu Cindy di Meadow Green tak membawa akses, namun saat itu pun yang jaga adalah Darwin. Darwin yang tak mengizinkan Cindy masuk karena tak ada akses. Cindy pun ngamuk, merasa dirinya tinggal 1 tahun di situ, namun tak bisa masuk karena gara-gara akses. Apalagi Darwin menyebutkan kalau Cindy mengungkapkan kata-kata kasar kepada dirinya, menyebutkan jadi satpam aja kok belagu. Kata-kata itu membuat Darwin tak terima dan sakit hati. Hingga akhirnya Darwin pun ingin balas dendam kepada Cindy. Keesokan harinya Darwin pun mencari rumah Cindy hingga akhirnya tahu di mana keberadaan Cindy. Tak langsung menemui Cindy, 4 hari kemudian Darwin langsung mengetuk rumah Cindy dan kejadian itu pun terjadi. Semua di komplek rumah itu tak berpagar hingga akhirnya Darwin bisa langsung ke depan rumah. Menurut Darwin, dirinya tak berniat membunuh, namun Darwin panik hingga akhirnya Cindy tak bernyawa lagi. Darwin pun mengaku mencuri di rumah Cindy agar terlihat seperti perampokan. Darwin merasa dirinya berhasil tanpa dirinya tahu semua jejak meninggalkan bukti. Hasil barang curian Darwin dari Cindy pun nampak diganti pakai plat palsu, namun tak lama karena Darwin langsung diamankan sebelum mobil dipakai dan dijual.
Di pengadilan, keluarga Cindy ragu kalau Darwin tak berniat menghabisi dengan cara Darwin siap-siap sudah menyimpan motor seperti yang direncanakan. Namun di pengadilan, Darwin memperlihatkan penyesalan, meminta maaf kepada keluarga Cindy dan memberikan santunan uang senilai 15 juta kepada keluarga Cindy. Hingga akhirnya pihak hakim memutuskan kalau Darwin divonis hukuman 10 tahun. Baik keluarga Cindy maupun Daisy kini hanya bisa menangis sedih karena tak bisa lagi bertemu Cindy untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu berita kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga semuanya menjadi pembelajaran untuk kita dan ditunggu video-video selanjutnya.